Buff, kembali lagi bersama si Kepik. Guys, kelanjutan nasib Jet dan Billy gimana ya? Berhasil nggak ya mereka kabur dari cengkeraman Umbrella? Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru dari si Kepik. Oke? Dan inilah film seri Netflix yang berjudul Resident Evil bagian terakhir. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai aja yuk plot filmnya. Saat mencari kedua putrinya, tangan kanan Evelyn bernama Roth menghampiri Wesker dan mengatakan kalau Evelyn menyuruhnya untuk segera ke kantor. Di kantor, Wesker menemui Evelyn, Roth, dan juga Angel yang sudah babak belur. Evelyn menjelaskan kalau Angel adalah reporter yang tahu soal insiden Tijuana dan sekarang dia mengetahui soal anjing eksperimen Umbrella yang telah menggigit seseorang. Evelyn menyuruh Wesker menyiksanya untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Awalnya Wesker menolak, tapi Angel mengatakan pada Wesker kalau ia kenal kedua putri Wesker. Wesker jadi murka dan langsung menyiksa Angel. Jet masih memikirkan semua ucapan Angel, tapi ia tidak menemukan bukti kalau Raccoon City yang lama benar-benar telah dinuklir. Billy yakin kalau semua ucapan Angel itu ngawur. Jet sadar kalau ia dan Billy yang lahir lewat inseminasi buatan tidak pernah tahu identitas wanita yang mengandung mereka. Mereka juga tidak tahu banyak soal keluarga Wesker. Jet ingin mencari akte lahirnya dan Billy berniat membantunya untuk membuktikan kalau semua omongan Angel itu salah. Di kamar Wesker, mereka malah menemukan peluit anjing dan laptop yang passwordnya tidak bisa dibuka. Jet meminta bantuan Simon untuk melihat isi laptop itu. Simon meretasnya, tapi ia tak menemukan informasi apapun di situ yang berharga. Kecuali sebuah email yang akan dikirimkan secara otomatis kepada Billy kalau tidak dimasukkan password dalam kurun waktu 24 jam. Simon membacanya dan email itu berisi pesan Wesker kepada Billy untuk mencari sebuah kunci yang akan menuntun mereka pada sebuah tas lalu pergi dari rumah bersama dengan Jet karena Umbrella mengincar mereka. Simon menuntun Jet dan Billy menghindar dari semua kamera pengawas yang tersembunyi di rumah itu dan akhirnya mengikuti petunjuk di email mereka melihat sebuah lukisan. Ternyata di lukisan itu ada petunjuk yang berhasil dipecahkan Jet, lalu mereka harus memainkan lagu Moonlight Sonata di sebuah piano. Setelah memainkan lagu itu, mereka menemukan petunjuk lain yang menuntun mereka pada tas yang berisi paspor, uang, dan juga sebuah pistol. Jet semakin yakin kalau ada yang salah dengan Wesker, sementara Billy masih terus membela ayah mereka. Perselisihan pendapat itu membuat mereka berdua berkelahi, tapi Simon berhasil mendamaikan mereka. Simon menyarankan mereka untuk mengecek ruang bawah tanah dan dengan peluit anjing yang tadi ditemukan, mereka berhasil menemukan sebuah laboratorium rahasia. Di lab itu, mereka menemukan sampel darah mereka, sebuah video berjudul Raccoon City tahun 1998 yang memperlihatkan sesosok monster mengerikan bernama Lisa, juga ayah mereka yang tampak kejam. Dan catatan observasi Billy yang mengatakan kalau Billy harus ditahan 3 hari setelah digigit. Sebelum keluar dari situ, Jet berniat mengumpulkan bukti, tapi saat mencabut kabel komputer, sistem keamanan teraktivasi dan membakar lab tersebut secara otomatis. Mereka panik, tapi tiba-tiba api padam dan Wesker pun masuk. Jet mengkonfrontasi Wesker tentang semua yang ia dan Billy temukan. Wesker marah karena mereka mengacaukan tempat kerjanya. Saat Jet dan Wesker cekcok, Billy yang pandangannya terhadap ayahnya mulai berubah, memukul Wesker sampai pingsan. Setelah sadar, Wesker mendapati dirinya sudah diikat oleh Jet dan Billy. Wesker pun menjelaskan kalau T-Virus akan mengubah Billy menjadi buas. Tapi Billy dan Jet sudah dimodifikasi secara genetika sehingga mereka memiliki ketahanan di atas tubuh manusia normal. Buktinya, Billy sampai sekarang belum berubah. Wesker juga mengatakan kalau ia mengambil sampel darah mereka karena Umbrella ingin terus memonitor mereka. Billy mengatakan kalau ia sudah memberitahu Angel kalau ia sudah tergigit. Dan Wesker mengatakan kalau ia harus membungkam Angel sebelum ia memberitahu Umbrella tentang itu. Billy dan Jet tidak suka rencana Wesker, tapi tahu kalau itu demi kebaikan mereka dan mereka tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Kembali ke tahun 2036, Jet terkejut mendapati kalau pasukan Umbrella yang menangkapnya ternyata dipimpin oleh Billy, saudarinya sendiri.
Wesker mengatakan kalau Joy dalam dosis yang tepat digabungkan dengan obat Alzheimer dapat membantunya untuk mendapatkan informasi dari Angel. Evelyn menyetujui ide Wesker. Di ruang interogasi, Wesker menawari Angel yang sudah bonyok sebuah suntikan yang dapat menghilangkan semua rasa sakitnya. Dengan syarat, Angel harus menjawab satu pertanyaannya. Angel yang sudah kesakitan menyetujui tawaran Wesker dan diam-diam sambil berusaha supaya tidak terlihat CCTV, Wesker memperlihatkan catatan yang menanyakan apakah ada orang lain yang tahu tentang Billy. Angel menjawab tidak ada, dan Wesker langsung menyuntikkan obatnya ke tubuh Angel. Tidak lama, Angel kejang-kejang dan meninggal. Evelyn marah, mencurigai kalau Wesker adalah penyusup yang sedang ia cari dan memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Wesker. Evelyn pun melakukan otopsi untuk mencari tahu apa penyebab Angel meninggal. Tapi tiba-tiba tubuh Angel malah bereaksi. Di dalam kurungan, Wesker terkejut melihat kembarannya. Jet diinterogasi oleh Billy yang sudah dewasa. Billy memberitahu kalau Wesker sudah tewas, lalu mengatakan kalau Evelyn meminta Jet untuk bergabung dengan Umbrella menciptakan dunia baru. Billy juga bertanya di mana lokasi University. Jet menolak dengan tegas, mengatakan kalau Umbrella sama sekali tidak berniat menciptakan dunia baru. Mereka hanya ingin menguasai dunia yang tersisa. Jet juga tentu tidak memberitahu lokasi University pada Billy. Ternyata Billy malah mengatakan kalau ia sebenarnya menyesal telah bergabung dengan Umbrella dan ia seharusnya ikut bersama dengan Jet. Billy mengucapkan salam perpisahan karena ia tak sepenuhnya kebal atas T-Virus yang dulu telah menginfeksinya. Virus itu hanya melambat. Dan sekarang sisa hidup Billy sudah hampir berakhir. Billy mengambil alat pelacak yang ditanam di lengan Jet, lalu menyuruh Jet memukulnya dan segera kabur. Billy memberitahu Jet kalau rekan-rekan University-nya ada di sekitar situ. Setelah mengambil kepala Mother Zero yang sebelumnya diambil pasukan Umbrella, Jet kabur dan sesuai dengan ucapan Billy menemukan rekan-rekannya. Ternyata University adalah kapal besar di tengah lautan dan di dalamnya semua anggota University menjalani hidup mereka senormal mungkin. Jet pun melepaskan kerinduannya bersama dengan B dan Arjen. Jet berbicara tentang pekerjaannya, tapi Arjen marah dan mengatakan kalau sebagai ayah tiri B, ia ingin Jet lebih banyak menghabiskan waktu bersama B, yang ternyata adalah jenius dalam bidang akademis, olahraga, literatur, dan juga musik. Jet mengatakan kalau pekerjaannya pada akhirnya adalah demi kebaikan B juga. Jet menceritakan apa yang terjadi pada Billy ke Arjen. Di lab, Jet bercerita pada Amrita, teman baiknya sesama ilmuwan yang sedang hamil, kalau Mother Zero ini dapat mengatur Zero lainnya. Kemungkinan lewat feromon yang diproduksi oleh kelenjar di lehernya. Mereka menemukan kalau kelenjar itu memproduksi dua jenis enzim, yaitu enzim merah dan enzim hijau. Sayang, enzim tersebut rusak jika terpapar oksigen sehingga sulit untuk dipelajari lebih lanjut. Jet pun akhirnya mendapat ide untuk menggunakan ludahnya sendiri dan idenya itu ternyata berhasil. Amrita mengingatkan Jet untuk menonton resital piano B. Di sana, ia bertemu dengan Paulo, suami Amrita, dan mengatakan kalau ia tahu Amrita sedang hamil. Sayang, di tengah resital, Jet harus kembali ke lab. Di lab, mereka menemukan kalau enzim merah menolak dan menjauhkan T-Virus, sedangkan enzim hijau menarik T-Virus mendekat. Amrita menyarankan Jet meminta izin untuk melakukan eksperimen dengan Zero sungguhan. Tapi Jet yang tak sabaran malamnya malah diam-diam mengambil seorang Zero dari dasar laut untuk segera melakukan eksperimen tersebut. Jet menyemprotkan dirinya dengan enzim merah dan mendekatkan dirinya kepada Zero. Benar saja, sang Zero sama sekali tidak bergeming. Sayang, B yang kepo tiba-tiba datang. Mencium bau B, si Zero langsung lepas dari ikatannya dan mengejar B. Jet berusaha untuk menghentikan Zero itu, namun gagal. B lari sampai ke geladak kapal dan menemui Amrita. Sungguh malang, Zero itu malah menyerang Amrita. Seorang awak kapal menembak si Zero, tapi terlambat. Amrita telah tewas. Jet mengakui kesalahannya, tapi Paulo yang sudah kadung emosi nyaris menembak Jet. Untung Arjen menghentikannya. Di tengah keributan itu, tiba-tiba helikopter Umbrella pun datang. Lokasi University sudah berhasil ditemukan.
Ternyata Wesker bersama dengan Burt dan Albie adalah hasil cloning dari Albert Wesker asli yang merupakan seorang psikopat berdarah dingin. Albert Wesker asli inilah yang dikatakan Angel sudah meninggal di Raccoon City yang lama, juga sosok yang dilihat Jet dan Billy di video di ruang bawah tanah. Albert Wesker asli mengkloning dirinya di luar sepengetahuan Umbrella dan pada tahun 2005, Evelyn menangkap basah aktivitasnya. Albert Wesker asli berhasil kabur setelah membunuh Albie untuk mengurangi bukti perbuatannya. Sementara Burt dikurung dan Wesker terus bekerja pada Umbrella. Wesker tidak tahu kalau ternyata Burt selama ini masih hidup dan dikurung oleh Evelyn. Burt pun tidak tahu kalau selama ini Wesker tidak dikurung dan mendapatkan hidup normal serta memiliki 2 orang putri. Ternyata Burt jugalah yang selama ini membantu menciptakan formula Joy. Saat sedang mengobrol, pasukan Umbrella tiba-tiba datang dan membawa Wesker keluar. Burt berjanji akan menolongnya. Evelyn yang tahu kalau Wesker dengan sengaja telah membunuh Angel, memerintahkannya untuk menyempurnakan formula Joy berdasarkan catatan Burt. Walau tampak kikuk, Burt mewarisi bakat psikopat dari Albert Wesker asli dan berhasil kabur dari penjaranya setelah membunuh 2 orang penjaga. Di rumah, Diana, istri Evelyn, meminta Evelyn agar jangan terlalu keras bekerja. Evelyn memasukkan Joy ke dalam minuman Diana. Simon mengambil 1 butir Joy. Mengetahui Burt kabur dan kemungkinan mencari Jet dan Billy, Evelyn meminta Simon untuk menanyakan keberadaan mereka berdua. Benar saja, Burt menjemput Jet dan Billy dan mengajak mereka makan di restoran. Awalnya mereka mengira Burt adalah ayah mereka, tapi setelah melihat kelakuannya yang janggal, mereka membentaknya dan akhirnya Burt memberitahu kalau ia dan Wesker adalah hasil cloning dari seorang psikopat bernama Albert Wesker. Penjelasan Burt tidak membuat Jet dan Billy tenang, dan mereka memutuskan untuk kabur. Tapi kerocok Umbrella datang, sehingga mereka berniat kabur lewat pintu belakang. Tapi lagi-lagi kerocok Umbrella pun sudah menunggu mereka di pintu belakang. Burt pun berhasil menghabisi pasukan Umbrella, tapi Roth akhirnya berhasil melumpuhkan Burt dan membawa mereka bertiga ke gedung Umbrella. Di gedung Umbrella, penyakit Wesker kumat dan ternyata itu adalah efek dari cloning yang dilakukan Albert Wesker asli. Evelyn mengambil darah Jet untuk mengobati Wesker dan menjelaskan semuanya pada Jet dan Billy serta mengatakan kalau tujuan Wesker menciptakan mereka berdua semata-mata hanya untuk mengobati penyakitnya, tidak lebih. Jet dan Billy pun marah pada Wesker karena merasa ia telah membohongi mereka selama ini. Kembali ke tahun 2036, Jet menemukan alat pelacak di kepala Mother Zero dan sadar kalau Billy telah membohonginya. Arjen mengatakan pada Jet kalau Evelyn ingin bertemu dengan Sakim, pemimpin university. Jet ingin menggantikan Sakim sebagai bentuk tanggung jawabnya, tetapi Arjen mengingatkan kalau Bee butuh seorang ibu, bukan martir. Sakim mengingatkan Evelyn kalau university tidak hanya memiliki senjata rahasia, tapi Sakim juga menyimpan file yang berisi rahasia gelap Umbrella dan ia mengancam akan menyebarkannya. Evelyn tidak gentar dengan ancaman Sakim dan memerintahkannya untuk segera menyerahkan Jet kalau tidak mau pasukan Umbrella menghancurkan kapal university. Jet menyuruh Bee untuk mengambil sebuah tas di kabin mereka, lalu kabur dari kapal bersama dengan Arjen. Tidak lama setelah itu, Sakim dan anak buahnya datang menjemput Jet dan menyerahkannya kepada pasukan Umbrella. Di markas Umbrella, Jet bertemu dengan Evelyn, tapi ternyata ia sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Billy, dan Billy lah yang sekarang menjalankan Umbrella. Jet tentu marah pada Billy dan bertanya apa yang Billy inginkan darinya. Billy menjawab kalau ia ingin menghancurkan semua peninggalan dunia lama yang disimpan university supaya ia bisa menciptakan dunia yang benar-benar baru. Lebih lanjut, Billy menjelaskan kalau ia melakukan itu karena kepahitannya terhadap masa kecilnya. Kalau dipikir-pikir, motif Billy masuk akal juga sih. Saat kecil, ia tidak punya teman. Dan juga keluarga yang ia punya hanya ayahnya dan kakaknya. Wesker ternyata hanya menciptakannya untuk obat, dan kemudian Jet juga meninggalkannya ketika mereka beranjak dewasa. Sendiri dan kesepian, wajar gak sih kalau Billy menyimpan kepahitan terhadap dunia ini? Anyway, Billy memerintahkan pasukannya untuk mengambil alih university, tapi Jet segera memecahkan tabung yang berisi enzim hijau. Dan ya, seperti yang kalian duga tentunya, gak lama kemudian kawanan Zero langsung datang dari segala penjuru dan menyerang markas Umbrella.
Pasukan Umbrella kewalahan dan University memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Ternyata di bawah kapal mereka ada buaya raksasa yang terikat. Evelyn memperlihatkan Bert sesosok monster yang kemungkinan adalah Nemesis yang dipersiapkan untuk season selanjutnya. Roth membawa Jade dan Billy kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang keperluan mereka. Jade memancing perhatian Roth, sementara Billy mengambil tas yang sebelumnya sudah dipersiapkan Wesker. Jade dan Billy kabur, tapi Roth berusaha menghentikan mereka. Ternyata T-Virus tidak mengubah Billy menjadi Zero, tapi menjadi semacam manusia super dan ia berkelahi dengan Roth. Jade pun berhasil kabur, tapi Roth berhasil melumpuhkan Billy. Simon bingung melihat tingkah Diana yang aneh. Tiba-tiba Jade datang menceritakan semua yang terjadi, juga memberitahu Simon kalau Evelyn telah menculik Billy. Dari Jade, Simon juga tahu kalau pil yang diberikan Evelyn kepada Diana adalah pil Joy. Simon langsung menanyakan Evelyn tentang hal itu, dan Evelyn menjawab kalau ia melakukan hal itu supaya Diana yang sudah muak pada Evelyn yang hanya mementingkan pekerjaannya tidak pergi meninggalkan Evelyn. Simon membantu Jade menyelamatkan Billy. Evelyn akhirnya sadar kalau Billy telah terinfeksi T-Virus dan menyuruh seorang dokter untuk mencari tahu kenapa Billy tidak berubah menjadi Zero. Billy tiba-tiba ngamuk dan membunuh si dokter dan melukai wajah Evelyn. Halusinasi Billy makin parah dan tiba-tiba ia bertemu dengan Bert. Bert memberitahu Billy kalau Wesker tidaklah sejahat yang Billy dan Jade pikirkan. Dan di dalam lubuk hatinya, Wesker menyayangi mereka berdua. Bert membujuk Billy untuk menyelamatkan Wesker. Billy dan Bert berhasil menemui Wesker dan di sana sudah ada Jade serta Simon yang berhasil menembus sistem keamanan Umbrella. Mereka hendak pergi meninggalkan Umbrella, tapi alarm aktif dan Evelyn serta pasukannya pun langsung datang. Mereka bersembunyi tapi tiba-tiba Billy kumat lagi dan malah menggigit lengan Simon. Evelyn datang dan melihat anaknya yang telah tergigit. Wesker pun menawarkan bantuan, tapi Evelyn yang jauh lebih mementingkan Umbrella yang telah ia bangun dengan keringatnya dibandingkan darah dagingnya sendiri, malah menembak Simon. Jade tentu saja histeris. Wesker dan Bert memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak pasukan Umbrella lalu kabur bersama Jade dan juga Billy. Mereka bersembunyi dan Wesker menyiapkan bom, lalu mengatakan kalau ia akan mengorbankan dirinya sebagai bentuk penebusan dosa-dosanya pada kedua putrinya. Bert menawarkan dirinya untuk berkorban, tapi Wesker ingin Bert bisa merasakan kehidupan di dunia luar. Setelah mengucapkan salam perpisahan terakhir, Wesker memberikan Jade dan Billy nama dan alamat seseorang, lalu menyuruh mereka mencari orang itu. Jade, Billy, dan Bert pergi meninggalkan Wesker. Evelyn yang ngamuk dan sedikit gila karena Simon telah tewas menembaki Wesker dan menyalahkannya atas kematian Simon. Wesker pun meledakkan bom yang sudah ia siapkan dan tewas, tapi Evelyn berhasil kabur. Billy meminta maaf kepada Jade karena telah membuat Simon tewas. Dan ternyata, orang yang harus mereka temui adalah Ada Wong, nama yang tentunya sudah sangat familiar di kalangan gamer, ya nggak? Next, ternyata buaya raksasa yang selama ini terikat di University adalah ciptaan Jade yang ia persiapkan sebagai senjata rahasia University. Billy menghajar Jade dan menggunakan drone untuk menembaki gerombolan Zero. Jade yang sudah menyemprot dirinya dengan enzim merah berhasil kabur dan naik ke atas kapal. Ia menyuruh Sakim melepas buaya raksasa untuk menyerang pasukan Umbrella. Billy yang kejam tidak peduli kalau drone-nya tidak hanya menembaki kawanan Zero, tapi juga pasukannya sendiri. Tiba-tiba buaya darat, buaya raksasa maksudnya, datang mengejarnya. Hayo lo. Di University, Jade menyadari kalau B tidak ada di atas kapal. Lah, kan lu tadi yang nyuruh dia turun dari kapal, gimana sih? Jadi tentu saja B mengikuti instruksi ibunya dan sudah turun dari kapal. Peluru drone tidak dapat menembus kulit buaya dan sang buaya menghancurkan semua drone Billy. Billy pun melempar granat sehingga buaya itu masuk ke laut. Jade dan Arjen naik perahu untuk mencari B. Tiba-tiba sang buaya menyerang perahu mereka hingga karam. Jade meninggalkan Arjen yang terluka dan segera mencari putrinya. Billy sudah kabur naik helikopter dan si buaya berhasil mengejar B. Ketika hendak menjadikan B sebagai cemilan, tahu-tahu sang buaya malah menjadi jinak seperti seekor kucing. Billy pun menembaki si buaya unyu dengan rudal dan membunuhnya. Jade menemukan B tapi Billy berhasil mengejar mereka berdua. Billy tahu B tidak disantap oleh sang buaya karena Jade telah memodifikasi gen B.
Jet berkata kalau ia telah kehilangan saudarinya di malam Billy digigit oleh anjing T-Virus. Billy mengatakan kalau ia justru bersyukur telah tergigit karena T-Virus telah memusnahkan semua kecupuan dalam dirinya dan menjadikannya sosok kuat seperti yang selalu ia dambakan. Lebih lanjut, Billy menghardik kalau ambisi Jet selalu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi korban, seperti Simon dan Amrita. Billy mengatakan kalau ia tidak membutuhkan Jet lagi, lalu menembaknya dan pergi membawa Bee. Gimana guys, filmnya seru atau serem sih? Guys, perubahan Billy menjadi villain dalam film ini adalah metafora untuk seseorang yang selalu menyimpan kepahitannya dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan Jet yang selalu vokal dalam menyatakan ketidaksukaannya atau ketidaksetujuannya terhadap sesuatu, Billy hanya memendam ketidaksukaan itu dalam-dalam. Tapi nih, kayak sampah yang kalau misalnya kita biarkan menumpuk lama-lama, pasti kan jadi sumber penyakit ya. Nah, sejak kecil, sampah emosi Billy ini pun sebenarnya sudah menunjukkan gejala-gejalanya. Contohnya nih, dia susah berteman, sering galau, dan acap kali cemburu pada kakaknya. So guys, yuk kita menjadi orang yang lebih pintar dalam mengontrol dan mengekspresikan emosi kita. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri, tapi ceritain aja ke orang-orang terdekat yang kamu percayai dan minta bantuan mereka untuk mencari solusinya. Kalau masalah terlalu sering kamu pendam sendiri, nanti lama-lama emosi itu menjadi penyakit yang dapat merugikan diri kamu sendiri dan juga orang di sekitar kamu. Kamu gak mau dong jadi kayak zombie yang apatis dan agresif? Serem. So, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya ya. Dadah!